kasih, senang kita bertemu dalam program ini pada hari ini Kamis, tanggal 29 Juli 2020. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, entah beberapa menit ke depan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus yang sungguh-sungguh bijaksana membenikan pemahaman di alam pemikiran kami yang sederhana itu, membuat kami semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Rencana Tuhan dalam nama Yesus yang membawa berita kerajaan sorga, yang membuat kalbu kami damai dan bersukacita. Itulah yang akan kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat yang ke-34 mengatakan demikian kepada kita. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, sangat berbeda cara murid-murid Yesus untuk menerima, mendengar, dan memahami firman Tuhan yang berintikan tentang kerajaan sorga yang diberikan Allah dalam nama Yesus dan yang telah disampaikan, diberitakan Yesus di tengah-tengah murid-muridnya, dibandingkan dengan orang banyak, orang awam, orang yang lain profesi, atau mungkin yang tidak berpendidikan mendengarkan berita dari Yesus tentang kerajaan Allah itu. Itu sebabnya Yesus sangat lazim memberitakan kerajaan sorga yang telah disampaikannya itu, yang telah dibawanya itu, selalu dengan perumpamaan kepada orang-orang banyak. Murid-murid Yesus mengkritisi itu. Mengapa dia selalu menyampaikan berita kerajaan Allah dengan cara perumpamaan? Ternyata karena orang banyak tidak sama kemampuannya menangkap berita itu jika dibandingkan dengan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dikatakan tadi dalam ayat yang ke-34 yang terakhir bahwa Yesus menyampaikan itu dengan terurai dan murid-muridnya memahami secara tersendiri dalam kehidupan mereka, karena mereka akan menjadi sahabat rekan Kristus Yesus untuk memberitakan ke seluruh dunia tentang kerajaan Allah itu. Lalu Yesus mengatakan, memang kalau saya sampaikan perumpamaan tentang biji sesawi yang terkait dengan kerajaan Allah itu, biji sesawi adalah benih yang terkecil di antara benih-benih yang ditanam dalam tanah. Tapi saudaraku yang kekasih, dikatakan Yesus, jikalau sudah bertumbuh benih biji sesawi itu, dia akan berkembang besar, memberikan cabang, memberikan daun, dan dimakan sedemikian empuknya dan enaknya. Malah dikatakan oleh Yesus, burung-burung di udara pun akan bisa bersarang dan bertengger di atasnya. Sekalipun kecil, tapi jangan anggap enteng.
bahwasanya dia bisa akan membawa pengaruh yang besar setelah dia bertumbuh dan berkembang. Demikian sederhananya Yesus mau menjelaskan tentang kerajaan Allah itu. Awalnya adalah benih yang kecil, yang menerimanya orang yang sederhana, mungkin orang miskin, kelompok-kelompok orang yang sangat prihatin, kelompok-kelompok manusia yang tidak dipandang di antara sesama mereka. Tapi setelah bertumbuh menjadi besar, di tengah-tengah mereka pun ada banyak orang yang bisa bernaung, yang bisa hidup, malah yang bisa diselamatkan di dunia ini sampai ke surga. Saudaraku yang kekasih, luar biasa metode Tuhan Yesus untuk menerobos segala kekakuan, segala ketidakmungkinan, segala hal yang mengempang akan pemberitaan kerajaan surga itu. Karena dia mengatakan memang kecil awalnya, tapi jika ada orang yang mau untuk membuat lahan tanah yang baik, dan benih yang kecil itu ditanam, dia akan bertumbuh hebat, memberikan dampak, memberikan pengaruh, memberikan sukacita yang luar biasa. Demikian juga saudaraku yang kekasih, saudara mau menjadi tanah yang subur, saudara mau menjadi tanah yang dikelola dengan baik, dan di atasnya dalam kehidupan saudara dan saya dibenihkan kerajaan Allah, yakni Injil yang memberitakan sukacita itu, maka orang akan mengenal, merasakan bahwa hidup di dalam suasana kerajaan Allah yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini memotivasi saudara-saudaraku yang kekasih, sehingga orang yang ada di sekitar kita, terkhusus yang belum mengenal makna kerajaan sorga yang penuh dengan damai dan sukacita itu, ketika bersentuhan, ketika bersahabat, ketika berkenalan, ketika berbicara, berjalan bersama, minum kopi bersama, duduk bersama, bercengkrama saudara-saudara bersama mereka, merasakan ada satu tempat mereka bernaung karena ada kelembutan sukacita yang terpancar dari kehidupan kita. Sehingga ketika itu firman Allah, benih sawi yang kecil yang merupakan gambaran dari berita anugerah, berita sorga kerajaan Allah itu telah saudara benihkan, saudara tanam dengan baik untuk berkembang. Firman Tuhan ini senantiasa memberkati saudara-saudara yang bersentuhan dengan suara firman ini. Dalam nama Yesus kita menerima, menyambut firman yang penuh berkat ini. Amin. Kita berdoa. Biarlah kami menyambut dengan sukacita berita damai sejahtera yang mencerminkan tentang kerajaan Allah yang begitu sederhana untuk kami pahami dan kami benihkan, karena hanya melakukan sukacita damai sejahtera di antara sesama kami, sekalipun sederhana dan kecil. Jikalau kami terus berjuang dan berjuang, berita sukacita dari etiket baik, tindak tanduk yang baik, keramah tamahan yang baik itu akan berkenan bertumbuh di hati orang yang bersentuhan dengan kami. Berkati kami Tuhan menjadi tanah dan benih, tempat bertumbuh benih, dan sekaligus benih yang sungguh-sungguh berkembang, karena Tuhan yang menyirami dan yang menumbuhkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa.